Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aliandano Gana Puspa William Dino dengan NIM 20401133 akan menjelaskan tentang waralaba. Yang pertama yang akan kita bahas adalah pengertian waralaba. Kata franchise dalam bahasa Indonesia dapat disebut waralaba. Wara berarti lebih atau istimewa, sedangkan laba berarti untung. Jadi, waralaba ialah lebih untung. Intinya, istimewa dalam berwirausaha dengan tanpa susah payah berinovasi terhadap merintis usaha baru. Cukup bermitra dengan franchiser atau owner usaha tersebut dan membayar royalti sesuai kesepakatan. Dari pengertian waralaba di atas dapat diringkas menjadi suatu bentuk sistem bisnis kemitraan dengan bermodal kepercayaan atas apa yang akan franchise laksanakan dengan franchiser memberi keseluruhan konsep usahanya baik berupa merek dagangan, resep yang dimiliki maupun hak intelektual sekaligus pelatihan kewirausahaan terhadap franchise. Dan sebagai franchise menerimanya dengan harus membayar royalti fee yang telah disepakati. Yang kedua adalah dasar hukum bisnis waralaba. Bisnis waralaba merupakan sebuah konsep kerjasama yang menguntungkan antara dua pihak dalam mengembangkan usaha masing-masing, baik pemberi waralaba maupun penerima waralaba. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam konsep ta'awun dan syirkah yang disyaratkan dalam Quran Surat Al-Maidah ayat 2, yang artinya, dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksanya. Yang kedua adalah firman Allah dalam Quran Surat Sad ayat 24, yang artinya, dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu, sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang soleh, dan amat sedikitlah mereka ini. Dan juga Rasulullah SAW telah bersabda, sesungguhnya Allah berfirman, Aku adalah orang ketiga penolong dari dua orang yang berserikat. Selama salah satunya tidak mengkhianati kawannya, apabila ia berkhianat maka aku keluar dari perserikatan dua orang itu. Hadis riwayat Abu Dawud nomor 3383. Ada juga dasar hukum waralaba di Indonesia. Yang pertama, pengaturan waralaba sebelum berlakunya peraturan pemerintah RI nomor 16 tahun 1997 tentang waralaba. Perjanjian waralaba mengacu pada buku 3 Kitab Undang-Undang Perdata, khususnya dalam pasal 1320 dan pasal 1338 KUHP Perdata, sehingga perjanjian dapat dibenarkan selama diadakan secara sah tidak bertentangan dengan undang-undang kesesuaian. Yang kedua, pengaturan waralaba berdasarkan peraturan pemerintah RI nomor 16 tahun 1997 tentang waralaba. Selanjutnya adalah jenis-jenis waralaba. Yang pertama, waralaba merek dan produk dagang. Waralaba dapat diberikan menjadi dua bentuk, yaitu waralaba merek dagang dan produk. Pemberi waralaba memberikan hak kepada penerima waralaba untuk menjual produk yang dikembangkan oleh pemberi waralaba disertai dengan izin untuk menggunakan merek dagangnya. Atas pemberian izin penggunaan merek dagang tersebut, pemberi waralaba mendapatkan suatu bentuk bayaran royalti di muka, dan selanjutnya dia juga mendapatkan keuntungan dari penjualan produknya. Misalnya, SPBU menggunakan nama atau merek dagang Pertamina. Yang kedua adalah waralaba format bisnis atau bisnis format franchise. Waralaba format bisnis adalah pemberian sebuah lisensi oleh seorang kepada pihak lain. Lisensi tersebut memberikan hak kepada penerima waralaba untuk berusaha dengan menggunakan merek dagang atau nama dagang pemberi waralaba untuk menggunakan keseluruhan paket. Waralaba jenis ini misalnya bisnis retail minimarket Alfamart, Indomaret, dan lain-lain. Dalam bisnis franchise ini, yang dapat diminta dari franchiser oleh franchise adalah sebagai berikut. 1. Brand name yang meliputi logo, peralatan, dan lain-lain. Yang kedua adalah sistem dan manual operasional bisnis. Yang ketiga, dukungan dalam beroperasi karena franchiser lebih mempunyai pengalaman yang luas. Yang keempat, pengawasan atau monitoring untuk memastikan bahwa sistem yang disediakan dijalankan dengan baik dan benar secara baik. Yang kelima, penggabungan promosi atau joint promotion. Hal ini berkaitan dengan brand name. Yang keenam, pemasokan. Ini berlaku bagi franchise tertentu. Kemudian adalah bentuk-bentuk kontrak. Kontrak dapat diberikan menjadi dua macam, yaitu tertulis dan lisan. Perjanjian tertulis adalah perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam bentuk tulisan. Sedangkan perjanjian lisan, yaitu perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam wujud lisan, cukup berkesepakatan para pihak. Ada tiga bentuk perjanjian tertulis sebagaimana dikemukakan berikut ini. Yang pertama, perjanjian di bawah tangan yang ditandatangani oleh para pihak yang bersangkutan saja. Perjanjian ini hanya mengikat para pihak dalam perjanjian, tetapi tidak mempunyai kekuatan mengikat pihak ketiga.
Yang kedua, perjanjian dengan saksi notaris untuk melegalisir tanda tangan para pihak. Fungsi kesaksian notaris atas suatu dokumen semata-mata hanya untuk melegalisir kebenaran tanda tangan para pihak. Akan tetapi, kesaksian tersebut tidaklah mempengaruhi kekuatan hukum dari isi perjanjian. Yang ketiga, perjanjian yang dibuat di hadapan dan oleh notaris dalam bentuk akta notarial. Akta notarial adalah akta yang dibuat di hadapan dan di muka pejabat yang berwenang untuk itu. Jika kegiatan waralaba gagal, bolehkah atau bagaimana hukumnya jika pemberi waralaba mengakhiri bisnis sepihak? Hal pertama yang wajib diperhatikan adalah apakah ada pasal atau peraturan di dalam perjanjian waralaba yang dilanggar atas tindakan pemberi waralaba dalam menghentikan usahanya atau tidak. Apabila di dalam perjanjian waralaba sudah mengatur mengenai hak pemberi waralaba untuk menghentikan usahanya, maka tindakan tersebut diperbolehkan dan penerima waralaba tidak dapat meminta ganti rugi apapun. Akan tetapi, dalam hal pasal pengaturan mengenai pengakhiran atau pemutusan perjanjian yang wajib dimuat dalam perjanjian waralaba, tidak mengatur mengenai pengambilan tindakan sepihak oleh pemberi waralaba dalam situasi di mana pemberi waralaba ingin menghentikan usahanya. Maka, pemberi waralaba dapat dianggap melakukan wan prestasi terhadap perjanjian waralaba. Dalam keadaan salah satu pihak melakukan ingkar janji atau wan prestasi, atau dalam kata lain tidak melaksanakan ketentuan perjanjian dan atau melakukan pelanggaran atas ketentuan perjanjian, maka pihak yang dirugikan dapat meminta pertanggungjawaban dan ganti kerugian kepada pihak yang melakukan ingkar janji tersebut. Demikian penjelasan saya tentang waralaba. Jika ada kurang lebihnya atau kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.